pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Muhammad Fahri dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Oke, doa selesai. Buka bukunya semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Tahu semua surah Al-Fil kan? Tahu. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah kita mulai pembelajaran hari ini ya. Di depan papan tulis ini ada PowerPoint tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Nah, 3, 2, 1. Ya, makanan yang halal dan bergizi. Nah, ada yang tahu apa itu makanan halal dan minuman halal yang bergizi? Apa contoh makanan halal? Alkohol, Pak. Nasi. Hah? Nasi, benar. Jagung. Minuman yang halal? Susu, air putih. Asi. Ya. Ada yang memproduksi asi. Bilang aja Nah, selanjutnya kompetisi dasar kita hari ini adalah menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang kedua adalah pengertian makanan dan minuman yang haram. Dan yang terakhir menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dan haram. Nah, sebelum mulai kita bagi kelompoknya. Ini kelompok yang minggu lalu ya. Iya, Pak. Mau dilonggar lagi? Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Oke, tertib. Aisyah ada kan? Ada. Aisyah, Almira, Prianda, Arif, Aulia kelompok 1. Aisyah, Almira, Prianda, Arif, Aulia kelompok 1. Ingat baik-baik. Bunga, Sartika, Dea Silvia, Dwi Rahmadani, Dwi Pina, M. Abdi Maisah kelompok 2. Paham? Bunga, Sartika, Dea Silvia, Dwi Rahmadani, Dwi Pina, M. Abdi kelompok 2. Kelompok 3 Meisha, M. Fahri, M. Rocky, Nadia Saputri, Nur Aulia, Nur Hairani. Ya, Nur Aulia, Nur Hairani kelompok 3. Kelompok 4 M. Fahri, Najwa Sofi. Gak ada ya? Nur Raisa Najwa, Silvi, Siti, Adelia. Ya, kelompok berapa tuh? 4. Kelompok 5 Wahyu Al-Ihsan, Ferry Ahmad, Tiara Salwa, M. Fahri pakai. Oke, sekarang dirombak kelompoknya sesuai dengan panggilan masing-masing.
Ferry sama Abdi. Nggak sengaja pergi jalan-jalan ke Simpang Tunjung Jati, temanya untuk kubras, dia mau dimasak. Haram? Karena diperoleh dengan cara. Sedangkan makanan yang baik, yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Ada makanan yang halal, tapi dia nggak baik. Apa contohnya? Daging kambing tahu daging kambing? Halal. Semakin banyak makan daging kambing juga nggak bagus. Darah. Ini sambil baca sambil salin sekarang. Silakan. Kemudian dari makanan halal dan makanan yang baik. Dasar hukum makanan halal. Ya, bisa dibaca semua? Nah, dibaca maknanya, dasar hukumnya apa, kemudian disalin di bukunya masing-masing ya. Jadi makanan halal dan bergizi itu sudah didalilkan di ayat Al-Quran, dijelaskan dalam surah di Al-Quran dengan sangat jelas. Makanya jangan sampai kita salah mengkonsumsi makanan. Nah, selanjutnya ayat-ayat Al-Quran tentang makanan halal. Ayat itu biasa disebut dalil. Dalil itu adalah ayat Al-Quran yang ditulis oleh Allah SWT, yakni kebetulan surah Al-Baqarah ayat 168 menceritakan tentang makanan dan minuman yang halal. Coba kelompok 4 baca dulu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi thayyiban wa tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Apa artinya? Dipaham kan? Yang makan makanan yang haram itu adalah kemudian syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam. Ingat ya, makanan yang halal belum tentu makanan yang tadinya halal bisa jadi haram kalau memperolehnya dengan cara yang haram. Makanya harus halal caranya dengan apa Pak? Dengan bekerja, dengan mencari nafkah, kemudian diberikan makanan untuk dimakan, itu baru jadi halal. Yang kedua, halal dalam prosesnya. Tahu lembu? Ayam. Halal nggak dimakan? Tapi kalau menyembelihnya nggak dengan membaca bismillah, jatuhnya haram. Nah, makanya harus diperhatikan. Yang halal dalam penyimpanannya. Ingat, daging ayam yang sudah disembelih tadi diletakkan di tempat yang aman, jangan dicampur dengan daging yang haram. Misal sebelahnya daging babi, diletakkan daging ayam, ini bisa jadi haram. Nanti pas makan lupa yang mana ayam, yang mana babi. Nah, jadi salah. Lalu halal dalam pengangkutannya. Ingat, ngangkutnya pakai apa? Harus dengan yang bersih, jangan sampai diangkat dengan tempat yang bekas kotoran, bekas darah atau nanah atau bangkai, maka jadi jatuhnya Untuk lebih memahami materi kita hari ini, di depan ada video tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Simak baik-baik ya. Nanti dari video ini akan bagikan soal-soal kepada tiap-tiap kelompok yang harus bisa kalian jawab. Paham? Ayo, perhatikan baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 8, yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Terkait perintah memakan makanan yang halal lagi baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 114. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114. Dalam Surah An-Nahl ayat
ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Apa isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 114 itu? Dalam surah An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini ditinjau dari 3 hal, yakni halal lezatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Paham? Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal, yakni halal zatnya, proses mengolahnya, dan halal cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi baliknya. Kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan meminum yang haram dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Dampak negatif lain akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram adalah dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malas beribadah. Dari materi video tadi, siapa bisa menyebutkan dampak negatif dari mengkonsumsi makanan yang haram? Kelompok mana? Ya, kelompok 2 silakan. Doa seseorang tidak dapat dikabulkan, membawa penyakit sama ada berdosa. Ya, Masya Allah. Teman kita rumah Santika ini luar biasa ya. Yang kedua, ada yang bisa jawab pertanyaan Bapak yang kedua? Surah apa yang menerangkan tentang minuman dan makanan yang halal? Nomor 3. Surah An-Nahl ayat? Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang setelah ini kita masuk soal untuk masing-masing kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Paham? Seperti minggu lalu ya, ada 3 soal untuk masing-masing kelompok. Ini kalian kerjakan, kalian jawab. Setelah itu nanti akan Bapak tanya satu-satu masing-masing kelompoknya. Paham? Oke, 15 menit waktunya dari sekarang. Konsumsi makanan dan minuman yang halal lagi toyib. Toyib ini maksudnya baik ya. Jelaskan maksudnya apa. Yang kedua, Islam dalam menentukan kehalalan suatu makanan minuman berdasarkan 3 hal. Tadi kan kan? Jelaskan apa saja. Yang terakhir, sebutkan masing-masing 3 contoh jenis makanan dan minuman yang dihalalkan dan 3 jenis yang diharamkan. Paham tuh? Oke, 15 menit waktunya dan sekarang silakan kerjakan. Kalian berdiskusi sama kelompok ya. Kelompok 1 bisa kan? Biasa kelompok 1. Ini kelompok 2 bisa kan? Luar biasa. Kelompok 2 ini pintar-pintar nih. Anak SMP 10 semua pintar-pintar cerdas. Oh, biasa. Ayo kelompok 4, kelompok 5 segera. Ini kelompok Ayu udah selesai kelompok 5. Nah, nanti dari masing-masing kalian memilih perwakilan salah satu untuk menyebutkan jawaban yang kalian tulis. Paham? Siapa yang diutus itu tergantung masing-masing dari kelompoknya. Skip. Selesai kelompok 3. Terus. Baiklah, waktu diskusi sudah selesai. Sudah siap semua? Oke, alhamdulillah. Untuk soal nomor 1, kelompok mana yang bersedia? Kelompok 3, silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ini. Ya, nomor 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
diskusinya? Silakan kepada kelompok 4 mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang dalam Islam menentukan kehalalan suatu makanan atau minuman berdasarkan 3 hal yang dijelaskan. Yang satu, cara mendapatkannya. Antara lain cara mendapatkannya adalah untuk kita bekerja keras atau bekerja. Jika kita mengambilnya tanpa tahu orangnya, itu sama aja dengan haram. Dua, cara prosesnya dalam suatu produk makanan mentah ada penyajian yang dibentuk proses di mana suatu bahan mentah yang dimasak dengan bumbu-bumbu yang halal. Maka dari itu, bumbu-bumbu yang dimasukkan harus halal supaya makanan yang jadi halal. Nomor 3, penyajiannya. Dalam suatu makanan, kadang di restoran, di warung, ada suatu penyajian yang dimana dari dapur menuju ke meja makanan. Maka dari situ, di penyajiannya itu harus ada misalnya pembersihan, dari mana kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri yang halal dibersihkan menjadi halal. Terima kasih dari kelompok 4. Terima kasih untuk presentasi diskusi hari ini. Adapun kelompok yang terbaik dalam mempresentasikan hasil kelompoknya yaitu kelompok 3 dan 4. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat nantinya kepada kita semua. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita simpulkan hari ini dulu pelajaran tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sekali lagi mau tanya, apa itu makanan dan minuman yang halal? Makanan yang baik untuk dikonsumsi, tidak tercampur dengan yang Haram. menurut Al-Quran dan Hadis. apa dalil tentang makanan minuman yang halal? Quran surah ayat 14. Masya Allah, kita. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak Bapak sekalian? Sudah paham? Menyenangkan? Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua ya, amin. Amin. Adapun pembelajaran untuk minggu depan yaitu adalah perkembangan agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Paham? Buka bukunya nanti bab 13 ya semua. Nah, sebelum kita tutup ada sedikit tugas di rumah untuk kalian yang harus kalian cari nanti adalah coba cari contoh makanan yang halal tapi tidak menyehatkan, tidak baik. Dan contoh cari makanan yang haram tapi bisa dikonsumsi dalam keadaan tertentu. Ada tidak? Kalau ada, tulis jenis makanannya dan berikan contohnya. Paham? Paham tuh? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Muhammad Fahri dipersilakan. Selesai pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Taqabbalallahu minkum